Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Nestiana Nambung. Saya dari kampus IKIP Budi Utomo Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 4. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan referensi dari buku Dr. Rando Safari Imam Asyari dengan judul buku Sosiologi Kota dengan Desa, penerbit Usaha Nasional Surabaya Indonesia, tahun terbit 1993. Oke, kita langsung di bagian pembahasan. Yang pertama, bab 1, pengertian dan karakteristik kota. Kota adalah suatu ciptaan peradaban umat manusia. Kota sebagai hasil dari peradaban lahir dari pedesaan. Suatu kota yang dulunya sebagai desa, namun seiring dengan pertumbuhan zaman, tumbuh dan berkembang industri dan perdagangan dan juga pertumbuhan jumlah penduduk. Dan sejalan dengan peradaban itu pula, maka kota mengalami sejarah pertumbuhan, perkembangan yang mekar menjadi kota yang lebih besar. Dan kota menunjukkan dinamika masyarakat manusia. Di sini juga terdapat perbedaan antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan. Dari segi mereka membangun rumah, masyarakat desa itu dalam membangun rumah itu tidak berjejer, sedangkan masyarakat kota itu berjejer. Nah, dari segi tekanan sosial, dari segi pertumbuhan jumlah penduduk, dari segi dari segi penghasilan ekonomi sudah jauh berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan. Kita lanjut, perbedaan kota dengan desa. Perbedaan kota dan desa yang pertama, kota bersifat besar dan memberikan gambaran yang jelas. Dan pedesaan itu kecil dan bercampur baur tanpa gambaran yang tegas. Yang kedua, kota mengenal pembagian kerja yang luas sedangkan desa tidak. Kita ketahui bahwa kota sangat heterogen dalam mata pencaharian. Tentu pekerjaan masyarakat kota itu banyak, ada yang kerja sebagai petani juga, ada yang kerja di kantor dan lain-lain. Beda pekerjaan masyarakat desa itu homogen, berarti pekerjaan masyarakat desa itu kan mayoritasnya sebagai masyarakat agraris, berarti masyarakat yang bekerja sebagai petani dan bercocok tanam di ladang maupun di sawah. Memang sebagian masyarakat desa itu ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja di kantor, tetapi mayoritas masyarakat pedesaan itu sebagai masyarakat agraris. Oke, kita lanjut fungsi kota. Yang pertama, kota sebagai pusat produksi, baik barang setengah jadi maupun barang jadi. Yang kedua, kota sebagai pusat perdagangan niaga dan melayani daerah sekitarnya. Yang berikutnya, kita lanjut di bab 2, pola ekologi kota. Yang pertama, pola lokasi dan ruang kota. Prinsip ongkos minimum dan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perbedaan antara kegunaan dan harga tanah, bahan mentah, tenaga kerja, serta modal. Yang kedua, perbedaan permintaan dari berbagai pasar akan hasil produksi dengan harga penjualan. Yang kedua, prinsip lokasi median atau location. Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang ongkos minimum dari transportasi, misalnya dilihat dari jarak lokasi dengan bahan baku. Yang berikutnya, pola ruang interkota. Pola ruang kota pasti berbeda dengan kota yang mempunyai sejarah tersendiri, sehingga tidak ada satupun kota yang sama. Kota-kota yang ada di Indonesia dan kota-kota yang ada di Eropa pasti jauh berbeda dari segi musimnya, dari segi karakteristik masing-masing pasti jauh berbeda. Tentu
sebuah kota mempunyai sejarah tersendiri, sehingga tidak ada satupun kota yang memiliki kesamaan. Yang berikutnya, pola ruang kota di masa depan. Menurut Sohai, menyebutkan ada 3 aliran dalam pemikiran mengenai kota di masa depan, yakni ada 3 aliran, yaitu aliran progresif, aliran kebudayaan, dan juga aliran ilmiah. Kita lanjut di bab 3 tentang masyarakat kota. Yang pertama, sejarah pembentukan. Semua kota seperti desa, namun seiring dengan zaman tumbuh dan berkembang menjadi perindustrian, perdagangan, berkembang secara alamiah. Dengan kriteria tersebut bisa menjadi sebuah kota. Yang berikutnya, penduduk kota. Masyarakat kota sangat heterogen dalam bentuk pekerjaan dan memiliki etnis, agama, dan pekerjaan yang berbeda. Dan masyarakat kota lebih mementingkan sikap individualistis dibandingkan kelompok. Nah, kita lihat bahwa penduduk di masyarakat kota itu pasti hasil dari urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi masyarakat di kota itu ada juga bukan masyarakat asli, yaitu hasil dari urbanisasi tadi, penduduk dari desa yang pindah ke kota. Nah, dari keagamaan juga pasti berbeda. Di masyarakat kota itu pasti mereka itu memiliki perbedaan dalam keagamaan. Ada yang serius dalam kehidupan keagamaannya, ada juga yang percaya terhadap animisme dan dinamisme. Memang tidak semuanya masyarakat kota itu percaya terhadap animisme dan dinamisme tersebut, tetapi ada sebagian masyarakat kota yang tinggal di pedesaan itu yang masih percaya terhadap animisme dengan dinamisme. Nah, dari segi pekerjaan juga sangat heterogen. Tetapi masih banyak masyarakat kota itu yang bekerja sebagai petani juga. Lebih banyak masyarakat kota itu bekerja di kantor, bekerja sebagai dosen atau guru. Nah, masyarakat kota itu mereka itu lebih mementingkan sikap individualistis dibandingkan kelompok. Mungkin karena mereka memiliki kesibukan masing-masing, jadi mereka itu jarang sekali untuk mengikuti atau mencampuri urusan orang lain. Yang berikutnya, social relation. Warga kota bekerja di mana saja, tak terbatas oleh ruang mereka, bisa berdagang antara bangsa manapun, seperti di bidang ekspor maupun impor. Dilihat dari segi pekerjaan juga, masyarakat kota lebih heterogen dibandingkan masyarakat desa. Kita ketahui bahwa masyarakat kota itu heterogen dalam mata pencahariannya, otomatis kan banyak pekerjaannya. Nah, di masyarakat pedesaan itu kan mereka kan mayoritas sebagai petani. Jadi kerja mereka itu bercocok tanam di sawah maupun di ladang. Yang berikutnya, bab 4, Pranata dan problema kota. Yang pertama, perumahan penduduk. Perumahan penduduk di kota itu adalah sebagai daerah tempat tinggal kelas menengah dan juga daerah pusat bisnis dan juga daerah tempat tinggal golongan atas dan memiliki daerah transisi. Yang berikutnya, pendidikan dan sekolah. Di kota itu dari segi fasilitas pendidikan itu sudah lengkap serta memiliki kemajuan yang pesat dalam dunia pendidikan. Beda sekali dengan pendidikan anak-anak di desa dan kota itu. Di kota itu kan memiliki fasilitas yang lengkap dalam dunia pendidikan. Di desa itu kan
memiliki keterbatasan dalam fasilitas, sehingga karakteristik anak-anak desa dan anak-anak kota itu pasti jauh berbeda. Mungkin anak-anak di kota itu terbiasa memegang komputer dan juga yang lainnya, tetapi anak-anak di desa itu pasti mereka itu jarang sekali mengenali teknologi. Jadi mereka itu memiliki keterbatasan dalam fasilitas pendidikan. Yang berikutnya, pemerintahan dan politik. Problematika yang dihadapi oleh pemerintahan kota antara lain karena begitu numpuknya aglomerasi penduduk di kota, maka pemberian pelayanan kepada masyarakat seringkali tidak memuaskan. Demikian juga bagi pelayanan aspirasi politik lewat sarana musyawarah mufakat seringkali kurang efektif. Yang berikutnya, organisasi ekonomi. Di antara ciri wilayah pemukiman kota ialah sebagian besar warganya bermata pencaharian di bidang pertanian, dan pekerjaan warga kota sangat heterogen. Ya, seperti yang saya jelaskan di bagian awal tadi, masyarakat kota itu sangat heterogen dalam mata pencahariannya. Yang berikutnya, agama dan keluarga. Kita ketahui bahwa sistem kepercayaan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa itu sudah jauh berbeda. Memang ada sebagian masyarakat kota itu yang percaya terhadap animisme dan dinamisme. Kalau kita lihat realitanya sekarang, agama antara masyarakat desa dan kota itu, saya rasa itu gimana ya, kehidupan keagamaan warga kota itu lebih semarak daripada kehidupan keagamaan di desa. Di kota besar kita jumpai kelompok-kelompok keagamaan yang aktif membina anggota keluarganya. Nah, berbeda sekali dengan yang ada di desa itu. Di desa itu lebih kepada kepercayaan terhadap animisme yang saya sudah jelaskan tadi, animisme dan dinamisme. Memang sebagian masyarakatnya juga tidak percaya hal itu, tetapi ya sampai sekarang juga masih ada yang percaya terhadap hal-hal itu. Yang berikutnya, problema kota. Yang pertama, kita ketahui bahwa yang sering terjadi masalah itu pasti di kota, karena kita ketahui pertumbuhan jumlah penduduk antara masyarakat kota dengan desa itu pasti jauh berbeda. Karena di kota itu terdapat tempat pekerjaan yang banyak, tempat perindustrian juga, dan juga perdagangan. Jadi penduduknya sangat banyak dan pasti sering mengalami kasus, contohnya kasus pencurian, kasus yang lainnya yang sering terjadi di masyarakat kota. Dan yang kedua juga, ada masalah pengaturan dan tata tertib dalam keamanan masyarakat. Itu yang sering terjadi di masyarakat kota. Yang berikutnya, perencanaan kota. Pada umumnya kota-kota sudah ada sejak lama dan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan peradaban. Barulah kemudian menghadapi problema seperti yang telah dijelaskan. Yang berikutnya, hambatan dalam perencanaan kota. Yang pertama, belum jelasnya titik tolak mana akan dimulainya perencanaan kota itu. Yang kedua, adanya perbedaan persepsi antara masyarakat yang lain dalam perencanaan city planning, yaitu perencanaan kota. Baik teman-teman, itu saja hasil dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.